bukti bahwa semua yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud ya haram. Drengki di apa? Haram. Itu syariat. Ya begitu ya, ada apa-apa. Jadi kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai sing solid, ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan wong amen jagongan ning omah. Kok ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak kan. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong kowe ini ora seneng ngaji sing teko kok wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma ABM kan kiai jadi pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Jadi tadi kamu iktikaf di masjid seminggu saja, kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu guys. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua sebentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah.
Jika orang yang klaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pangeran. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan anak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saiki ade aku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Mulane kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucuk, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, jadi mau rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak ini? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber yang dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencep. Alim sepi kok wong dobar gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kula biasa mama-mama teng kula mriko ngumbal anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direngkes monggo bareng kula. Kak, lagi benefit. Kula betul mobil, nah udah mau muter berang-birang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai si Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergeremeng-geremeng ngelas neng guri, orang terus ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau gerudal, misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau gerudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir foto ramahan tindak. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngelusi sidik. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Baik Madin ora kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah
Orang-orang masuk kategori nomor. Mulan teng pondok kula rata rego ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad. Kemudian diteruskan. Kalau gitu halal darahnya. Akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulanya kalau boleh baca cerita, nih tinggal nih beruang kesolehan mesti pintu-pintu, ngomong kuarit sih pintu-pintu, ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran, waktu tarifnya ini, dalam Muawiyah itu sopo, pokoknya sing imami subuh. Orang disifati ciri-ciri spesifik buatan, pokoknya sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Nomor wong imam ya di materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing imam subuh. Wah emproh. Waraine sing piye kotak ta piye ta metune sing piye? Kemudian polisi diseketas. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami meriah. Nasibnya apa? Jadi orang pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Nah, sampai nak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan kawasan itu. Dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misalnya di sini Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah bin sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu, Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain
minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain, itu rata-rata berengkel-berengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jarene ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya, wes ngono Husain belalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidola no sahabat sing kuno ya idola, sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jale madun idola no sahabat topo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa ngidola no sapa sing ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan niku mboten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin dak kebet. Mungkin dak ono sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, kok ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane wong ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ono sing watwah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai, ana sing lambene ngancing ana selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama.
Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh utak Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai sletong ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Hussein sebagai sentral.